Kamis siang rumah warga di Kompleks Borobudur hangus terbakar. Akibat kejadian tersebut ratusan warga panik menyelamatkan diri. Kodam 18 Kasuari kembali merajut tali kerukunan antar kelompok suku dan masyarakat adat dalam bingkai harmonisasi Papua Barat. Salam jumpa pemirsa, senang sekali saya Maria Talim Bekas dapat kembali menjumpai Anda dalam program Berita Papua Barat hari ini. Sejumlah informasi di Papua Barat akan kami hadirkan untuk Anda. Inilah berita selengkapnya. Pemirsa, Kamis pagi rumah penduduk di wilayah Borobudur terbakar, ratusan warga panik dan hanya bisa menyelamatkan diri sedangkan api dengan cepat menyambar rumah warga. Jumat 30 September 2021, Kompleks Borobudur yang berada di Kelurahan Padarni, Kabupaten Manokwari, Papua Barat terbakar. Warga masyarakat yang berdomisili di Kompleks Borobudur terlihat lari berhamburan dengan membawa barang-barang berharga dan juga menyelamatkan keluarga. Dari pantauan TVRI, api dengan cepat membesar dan menyambar rumah warga. Karena bangunan rumah yang berada di Kompleks Borobudur, hampir semua rumah panggung yang terbuat dari kayu. Pemadaman seadanya oleh warga telah dilakukan. Namun api tetap membesar karena kencangnya angin yang bertiup saat terjadi kebakaran. Mencegah api agar tidak merambat lebih luas, warga yang berada di kompleks balai latihan kerja menggunakan mesin seadanya untuk memadamkan api yang semakin besar. Hingga berita ini ditayangkan belum diketahui penyebab terjadi kebakaran serta belum diketahui adanya korban jiwa serta jumlah kerugian akibat kebakaran tersebut. Jimmy Tabisu, TVRI Papua Barat melaporkan. Pemirsa, 7 orang pelaku penyerangan pos Ramil Kisor yang menyebabkan 4 orang anggota TNI meninggal dunia pada tanggal 2 September 2021 lalu, kini telah ditangkap oleh aparat gabungan dari TNI Polri. Perkembangan kasus penganiayaan yang menyebabkan 4 orang anggota TNI meninggal dunia pada tanggal 2 September 2021 di pos Ramil Kisor, Kabupaten Maibrat, kini satu persatu pelaku penyerangan pos tersebut mulai ditangkap oleh aparat gabungan dari TNI Polri. Hal ini merupakan kerjasama dari hasil penyebaran foto-foto DPO di semua jajaran di Polda Papua Barat. Kapolda Papua Barat melalui pers rilis yang disampaikan Kabid Humas Kombes Pol Adam Erwindi menyebutkan, dari hasil tersebut kemudian pada tanggal 28 September, tim gabungan TNI Polri yang dipimpin Kapolres Sorong Selatan dan Dandim Maibrat serta Danyon Brimob Sorong berhasil mengamankan 6 orang di daerah Kokas Sorong Selatan. DPO tersebut secara masif di seluruh wilayah Papua Barat. Didapatlah beberapa informasi dari masyarakat terkait keberadaan para pelaku DPO tersebut. Kemudian tim TNI Polri yang terus mengejar para pelaku pada tanggal 27 berhasil mengamankan Yakobus Worait. Jadi kita sekarang sudah bertambah menjadi 5 yang diamankan. Yang kemarin sudah 2, SM dan MS. Nah sekarang sudah 5, jadi total sudah diamankan menjadi 7 orang tersangka. 7 orang tersangka ini sekarang sedang ditahan dalam pemeriksaan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Dari 6 tersebut, didapati 2 DPO yaitu Amoski dan Robi Yam. Setelah diambil keterangan, kedua pelaku mengaku mengikuti rapat sebelum penyerangan dilakukan. Kabid Humas mengatakan, dari 2 orang yang diamankan, masih ada 4 orang yang diamankan saat itu, yaitu MK, PK, YK, dan LK. Setelah diambil keterangan 4 orang tersebut, rupanya keterangan dari Amoski dan Robiam bahwa LK atau Lukaski rupanya masuk dalam penyerangan sehingga Lukaski ditetapkan menjadi tersangka. Kemudian dari informasi yang diterima anggota, ada 1 orang DPO yang bersembunyi di kampung Orait Atinyo, Maibrat dan berhasil diamankan atas nama Agus Yam yang juga saat itu masuk dalam daftar pencarian orang. Sementara setelah dimintai keterangan kepada 3 orang saksi lainnya, mereka tidak ikut serta dalam penyerangan, sehingga saat itu ketiga orang tersebut langsung dipulangkan. Tim
gabungan TNI Polri dipimpin oleh Kapolres Sorong Selatan dan Dandim Maibrat serta Dandim Brimob Sorong berhasil mengamankan 6 orang di daerah Kokas. Dari 6 orang tersebut, dari hasil informasi dan laporan masyarakat bahwa ada DPO berada di Kokas, sehingga tim berangkat dan mengamankan 6 orang. Dari 6 orang tersebut didapatlah salah satu DPO-nya yaitu Amoski dan Robiam. Ini Amoski, ini Robiam. Kalau gambar ini sini. Amoski dan Robiam. Dari 6 orang tersebut didapatlah Amoski dan Robiam. Kedua orang tersebut diambil keterangan posisinya memang ikut rapat bersama para pelaku di rumah Ketua KNPB Silaski dan melakukan penyerangan serta melakukan penganiayaan, ikut melakukan penganiayaan tersebut. Sementara itu, dari sebelumnya 19 tersangka, kini pelaku penyerangan Pos Ramil Kisor bertambah menjadi 21 tersangka. Tim Liputan, TVRI Papua Barat melaporkan. Pemirsa, Badan Narkotika Nasional Papua Barat kembali memusnahkan barang bukti hasil tindak narkotika jenis ganja yang diamankan di kapal Ciremai pada tanggal 6 September 2021 lalu dengan tersangka berinisial R. Bertempat di halaman Badan Narkotika Papua Barat Kamis pagi, BNN bersama perwakilan Kajati, Kalapas Kelas 2B Manokwari, Bea Cukai dan Balai POM melakukan pemusnahan barang bukti hasil tindak narkotika jenis ganja yang diamankan pada tanggal 6 September 2021 di kapal Ciremai dari Jayapura menuju Kota Sorong. Kepala BNN Papua Barat yang diwakili oleh Kabak Umum Romansyah mengatakan, barang bukti yang berhasil diamankan seberat 727,18 gram. Sedangkan yang disisihkan untuk uji laboratorium 3,15 gram dan sisa dari uji laboratorium dijadikan pembuktian di persidangan. Sehingga yang dimusnahkan hari ini seberat 724,3 gram. Hasil pengungkapan yang dilaksanakan pada tanggal 30 September 2021 ya, yaitu barang buktinya ganja ya, ganja itu yang ditangkap di kapal Ciremai pada tanggal 6 September pukul 15.30 dengan tersangka dengan inisial R. Romansyah lalu mengajak seluruh masyarakat di Papua Barat untuk sama-sama mendukung Papua Barat bersih dari narkoba guna menyelamatkan generasi muda penerus bangsa. Yang kita ciptakan Papua Barat ini adalah jadi Papua Barat bersinar, bersih narkoba, ya, bersih dari peredaran narkoba. Ya, kita ciptakan itu dan kita menyelamatkan generasi bangsa kita, generasi penerus di Papua Barat. Ya, karena konsumsi ini yang akan diedarkan ini akan merusak generasi kita. Sedangkan anak-anak muda itu adalah penerus dari kita yang sudah tua. Kini pelaku R sudah diamankan oleh Badan Narkotika Nasional BNN Papua Barat untuk menjalani proses hukum selanjutnya. Natalindo Kerewai, TVRI Papua Barat melaporkan. Pemirsa, kesal dengan kondisi jalan rusak dan berlumpur, warga Kelurahan Matalamagi, Jalan TPU kilometer 10 masuk Kota Sorong, Papua Barat, melakukan aksi tanam pohon pisang di tengah jalan. Mereka menuntut perhatian pemerintah terkait kondisi jalan tersebut. Beginilah kondisi jalan rusak dan berlumpur tak kunjung diperbaiki oleh pemerintah terkait. Padahal jalan tersebut merupakan akses jalan menuju tempat pemakaman umum Kota Sorong. Kerusakan jalan tersebut sudah terjadi hampir 2 tahun belakangan ini. Kesal dengan kondisi jalan rusak Kelurahan Matalamagi, Jalan TPU kilometer 10 masuk, warga kemudian melakukan aksi tanam pohon pisang di tengah jalan. Mereka juga menebang pohon pisang dan menutup sebagian jalan yang berlubang.
untuk menghindari bahaya kecelakaan bagi warga yang mengendarai kendaraan roda 2 maupun roda 4. Aksi tanam pohon pisang itu terpaksa mereka lakukan demi mendapat perhatian pemerintah daerah setempat. Pasalnya, kondisi jalan itu sering dikerjakan swadaya oleh warga setempat. Sejumlah warga yang melintas mengeluh dengan kondisi jalan. Mereka berharap kepada pemerintah Kota Sorong maupun Provinsi Papua Barat secepatnya memperbaiki jalan tersebut. Kerusakan jalan sepanjang 100 meter diharapkan bisa secepatnya diselesaikan. Pemerintah ya sebenarnya bikin supaya bagus lah buat kita yang lewat toh. Bapak merasa terganggu juga ya lewat jalan ini, Pak? Ya lumayan lah Pak. Ya, Bapak sering aktivitas lewat sini, Pak? Sering. Sudah sejak lama nih, Pak, jalannya berlubang? Wah, sudah berapa lama ini? Sudah 2 tahun lebih kah Pak? Terganggu, sangat terganggu. Terganggu ya? Ya, bisa perhatikan jalan lah. Supaya jalan ini bisa lalui dengan baik ya? Iya, supaya bisa masyarakat juga rasa enak. Jalan kaki itu bagaimana yang akses jalan ini masuk ke rumah-rumah ini dengan baik lah. Baik. Ya, tolong pemerintah perhatikan jalan lah. Warga mengancam bila kondisi jalan belum diperbaiki, mereka akan menutup jalan dan melakukan aksi penanaman pohon pisang di jalan yang rusak. Dari Sorong, Mikal Jasman, TVRI Papua Barat melaporkan. Informasi selanjutnya akan kami hadirkan setelah jeda berikut ini. Tetaplah bersama kami. Terima kasih Anda masih bersama kami. Pemirsa, mengusung tema melalui kearifan lokal Papua Barat, kita tingkatkan persatuan dan kesatuan bangsa. Kodam 18 Kasuari kembali merajut tali kerukunan antar kelompok suku dan masyarakat adat dalam bingkai harmonisasi Papua Barat. Merajut tali kerukunan antar kelompok suku dan masyarakat di wilayah Papua Barat, Kodam 18 Kasuari menggelar harmonisasi tingkatkan persatuan di Papua Barat yang ditandai dengan Yosim Panjar yang dibawa langsung oleh prajurit TNI Angkatan Darat di lapangan Makodam 18 Kasuari di Arfai Rabu 29 September 2021 kemarin. Harmonisasi ini akan berlangsung sejak tanggal 29 September sampai dengan 12 Oktober 2021. Mulai dari lomba pentas seni dan kebudayaan yang akan diikuti perwakilan adat Provinsi Papua Barat. Pangdam 18 Kasuari Majen TNI Inyoman Santiasa menyampaikan melalui harmonisasi ini diharapkan dapat menggugah masyarakat agar dapat lebih mencintai tanah air, meningkatkan kesatuan dan persatuan serta saling menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dan menghilangkan kekerasan untuk bersama-sama membangun Papua Barat. Membangun Papua Barat melalui harmonisasi Papua Barat ini diharapkan dapat menggugah masyarakat agar lebih cinta tanah air, ya, meningkatkan persatuan dan kesatuan, saling menjunjung nilai kemanusiaan, memiliki rasa saling peduli terhadap sesama, menghilangkan kekerasan, dan bersama-sama membangun Papua Barat. Dalam sambutannya, Gubernur Papua Barat Domingus Mandacan menyampaikan kegiatan harmonisasi yang dilaksanakan Kodam 18 Kasuari, yaitu kecocokan dan keseimbangan berbudaya dan beragam di Papua Barat benar-benar menciptakan kebersamaan antara komponen masyarakat dalam memajukan tanah Papua, terutama merajut tali kerukunan antar masyarakat yang sudah terjalin sejak dulu. Kesesuaian, kecocokan, dan keseimbangan dalam berbudaya, berkomunikasi, beragama, dan berkumpul, sehingga akan terciptanya kebersamaan antara komponen masyarakat di Provinsi Papua Barat. Kegiatan harmonisasi ini sekaligus dilakukan pemukulan tifa dan pelepasan balon ke udara oleh Gubernur Papua Barat Domingus Mandacan bersama Pangdam 18 Kasuari dan Kapolda. Natalindo Kerewai, TVRI Papua Barat melaporkan. Pemirsa, tempat pemakaman umum Pasir Putih Manokwari yang tidak tertata dengan baik membuat Pemda Manokwari telah membuat peraturan Bupati tentang pengelolaan TPU. Perbub ini akan segera disosialisasikan oleh Dinas Pekerjaan Umum sebagai instansi teknik. Tempat pemakaman umum Pasir Putih dari waktu ke waktu semakin padat dan tidak tertata dengan baik.
Hal inilah yang menjadi dasar bagi pemerintah Kabupaten Manokwari menerbitkan Peraturan Bupati Nomor 79 Tahun 2021 tentang pengelolaan TPU yang di dalam Perbub tersebut tertuang peraturan untuk tidak mendirikan bangunan di atas tanah makam. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang PUPR Kabupaten Manokwari, Marhati Goran Situmorang, menyampaikan pihaknya segera mensosialisasikan Perbub tersebut dan siap untuk diterapkan apabila sosialisasi selesai dilakukan. Terkait dengan pengelolaan tempat pemakaman umum, baik itu yang ada di Pasir Putih dan juga ada di Andai yang saat ini sebagai lokasi pemakaman dampak daripada COVID ya. Dan sesuai dengan Perbub Manokwari nomor 79 tahun 2021, puji Tuhan ini baru terbit. Tentunya langkah-langkah berlanjutnya nanti akan kita lakukan sosialisasi follow up daripada Perbub ini. Setelah kita lakukan sosialisasi dengan berbagai metode, tentunya setelah diketahui oleh seluruh komponen unsur-unsur terkait dengan itu, maka tentunya akan kita nanti lakukan penerapan daripada Perbub ini. Ya memang luar biasa, tentunya salah satu diantaranya poin daripada Perbub ini, harapan nanti ke depan tidak ada lagi rumah daripada makam tersebut. Ini kata kunci, salah satu poin daripada Perbub ini. Di dalam Perbub Nomor 75 tentang pengelolaan TPU, selain larangan membangun bangunan di atas tanah makam, jelas Situmorang bahwa di dalam Perbub tersebut tertuang aturan jarak antar makam dan kedalaman makam pun diatur di dalamnya. Sehingga TPU Pasir Putih yang selama ini tidak tertata dengan baik akan ditata kembali berdasarkan peraturan Bupati. Jarak daripada makam yang satu dengan yang lain itu sudah kita atur di sini di Perbub ini, dan lebar daripada makam bahkan kedalaman juga sudah kita atur di Perbub ini, sehingga kalau ini memang sudah proses sampaikan tadi melalui sosialisasi dan sebagainya. Harapan kita 2022 ya, 2022. Nah, jadi ini luar biasa, ini satu program daripada pemerintah daerah Kabupaten Manokwari, dalam hal ini Pak Bupati, dalam Bupati Manokwari periode 2021-2024. Ya, jadi ini terpin baru 2021 ya, ini sebagai kita konsep. Tentunya kalau memang nanti untuk ini bisa A1 ya, A1 juga teman-teman tahu hari ini. Yang jelas kami selaku OPD teknis yang keterkaitan daripada pengelolaan makam tersebut. Mungkin demikian dari saya. Manokwari sebagai ibu kota provinsi harus menjadi contoh bagi kabupaten lainnya, sehingga apa yang dianggap baik bagi pemerintah tentu akan berdampak baik pula bagi kehidupan masyarakat. Arina Irianan, TVRI Papua Barat melaporkan. Pemirsa, kehadiran rumah produksi diharapkan dapat menopang produk lokal yang dikelola para pelaku industri mikro, kecil, dan menengah di wilayah Kabupaten Fakfak. Hal tersebut disampaikan Untung Tamsil, Bupati Fakfak dalam sambutannya saat menghadiri sosialisasi standarisasi label BPOM dan sertifikasi produk industri kecil ciri khas daerah. Untung Tamsil, IKM diharap dapat menggunakan sarana produksi yang diserahkan pemerintah dan dalam pelaksanaannya selalu berkonsultasi dengan instansi terkait. Pemerintah kepada Bapak Ibu, Mama dan ada yang sebagai UMKM-nya, kemudian secara individual atau perorangan yang berusaha kita terus. Bantuan yang diberikan ini dimanfaatkan secara baik, digunakan secara baik untuk siapa, untuk Mama dan sendiri, individual sendiri. Tetapi juga ada bagian penting di dalam nanti mempromosikan. Jadi bantuan datang ada dalam pembinaan ketiga. Kita harus bersama baik dengan koordinasi baik dengan koperasi, koordinasi baik dengan perikanan, koordinasi baik juga dengan perkebunan, pertanian, pokoknya semua sektor-sektor yang ada ekonominya itu penting terlibat. Nah itu. Bapak Ibu saudara sekalian, dengan
bantuan yang diserahkan sekali lagi dimanfaatkan sebaiknya. Amin. Dari wilayahnya. Lebih lanjut, di saat yang sama, Wakil Bupati Fakfak, Yohana Dina Hindom, dalam arahannya menambahkan apa yang telah diarahkan oleh Bupati, bahwa alat peralatan dan rumah produksi yang dipinjam pakai guna kelancaran usaha para pelaku IKM jangan dibiarkan terlantar, harus difungsikan dengan baik, dapat meningkatkan pendapat kelompok maupun pribadi. Mungkin hari ini penyerahan fasilitas sarana pengembangan usaha industri, baik itu industri rumah tangga yang teman-teman sudah sediakan. Tadi Pak Bupati sempat tanya apakah perlu ada pembinaan, dan untuk periode kepala dinas, pengalaman saya di dinas koperasi, masyarakat yang kita bina adalah menjadi bagian. Mau ada dana kah, mau tidak ada dana kah, itu selalu menjadi rutin yang selalu saya lakukan. Jadi biar tidak ada saya datang. Nah, seperti itu. Nanti disitulah kita akan mendengar keluhan-keluhan dari kita punya binaan itu. Tanpa mereka minta, kita sudah bisa menyiapkan. Karena kita datang, kita mengetahui apa yang menjadi keluhan. Bupati dan Wakil Bupati Fakfak menyerahkan alat peralatan produksi termasuk 1 unit rumah produksi guna menopang kelancaran usaha kepada para pelaku IKM di kampung-kampung. Salah satunya Kampung Sekban yang diterima Ketua Kelompok Usaha Siropala, Ibu Wa Acani. Seperti diketahui bahwa Kampung Sekban Distrik Pariwari merupakan sentra produksi aneka produk ikutan dari pala Tomandin Fakfak. Aneka produk terdiri dari manisan pala kering, manisan pala basah, sirup pala, selai pala, kecap pala, permen pala, dodol pala. Kegiatan penterahan berlangsung di ruang rapat Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Fakfak yang dihadiri para pelaku IKM produk ikutan pala di Fakfak, Papua Barat. Dari Fakfak, kontributor TVRI Papua Barat, Frans Tamaela melaporkan. Informasi selanjutnya akan kami hadirkan setelah jeda berikut ini. Tetaplah bersama kami. Terima kasih Anda masih bersama kami. Pemirsa, dalam rangka menciptakan anak Papua Barat yang hebat di bidang ilmuwan dan teknolog, Profesor Yohanes Surya melaksanakan pertemuan dengan Gubernur Papua Barat. Beberapa waktu lalu, Profesor Yohanes Surya didampingi George Sa melaksanakan pertemuan singkat dengan Gubernur Papua Barat yang dilakukan di ruang VIP Bandar Udara Rendani, Manokwari. Pertemuan tersebut membahas pihak Surya Institute berencana menyiapkan 130 anak Papua untuk dididik menjadi ilmuwan dan juga teknolog hebat asal Papua. Profesor Yohanes Surya saat diwawancarai mengatakan, anak-anak Papua sangat luar biasa, khusus anak dari Provinsi Papua Barat. Surya Institute mencoba membina sebanyak 130 anak yang diambil 10 orang perwakilan kabupaten kota untuk dibina menjadi ilmuwan dan teknolog yang hebat yang akan disiapkan selama 2 tahun dan akan dikirim ke universitas-universitas terbaik di dunia. Jadi kami sudah akan menyiapkan tiap kabupaten 10 orang dari Papua Barat ini. Jadi sebanyak 130 orang akan kami latih siapkan selama 2 tahun sebelum kami kirim ke universitas terbaik di dunia ini. Sehingga kita harapkan SDM dari Papua Barat ini dalam beberapa tahun mendatang bisa membaik gitu loh. Kita harapkan mungkin 5-10 tahun mendatang sudah banyak orang-orang hebat dari Papua Barat akan kembali membangun Papua Barat. Diharapkan dengan program yang akan dilaksanakan 5 hingga 10 tahun ke depan, banyak orang-orang Papua Barat yang hebat untuk kembali membangun Papua, terlebih khusus Papua Barat. Pemirsa, kita beralih ke berita olahraga.
Pemirsa, tim e-sport Papua Barat akhirnya kembali ke daerah dengan menoreh perolehan medali perak dalam nomor pertandingan PUBG untuk Papua Barat. Sebanyak 15 atlet Papua Barat pulang ke daerahnya dengan membawa hasil perolehan medali perak dalam ajang Pekan Olahraga Nasional ke-20 Papua tahun 2021 dalam cabang e-sport. Ketua Harian PBSI Papua Barat Patrick Yawi Meyer mengungkapkan rasa syukurnya yang mana kali pertama dalam ajang e-sport pada PON ke-20 Papua perwakilan Papua Barat berhasil mempersembahkan medali perak dalam nomor PUBG. Hal ini mengingat kali pertama cabang ini diperlombakan dalam ajang event nasional ini. Namun Papua Barat berhasil menoreh prestasi mewakili Provinsi Papua Barat. Alhamdulillah, puji Tuhan, kami bersyukur kita sudah bisa sampai di Manokwari dengan selamat pada hari ini. Dengan capaian kami dari nomor PUBG berhasil mencapai perak. Adanya 3 nomor pertandingan lain sebenarnya sudah melakukan maksimal, usaha yang maksimal, akan tetapi ya memang lawan-lawannya ya cukup tangguh ya. Kita optimis untuk PON 24 di Aceh Sumut, kita bisa kasih lebih lah. Saat ini mungkin kita hanya bisa kasih perak, tapi mungkin berikut ya insya Allah mudah-mudahan kalau diridhoi kita siap untuk meraih emas. Perhatikan lagi ya, ini cabur esi karena di mana bibit-bibit milenial yang notabene memang kenyataannya kita pamit bersama lagi hype saat ini. Nah, bagaimana caranya peran pemerintah ikut hadir melalui ESI ini, ya otomatis harus ada ikut serta daripada Konida. Ferry Febrian mengungkapkan rasa syukurnya karena pertama kali mendapatkan medali perak dalam cabang e-sport di kancah nasional dan mengharumkan nama Papua Barat dalam event tersebut. Dirinya juga berterima kasih atas dukungan dari keluarga serta rekan-rekannya. Peringkat 2 medali silver eksibisi PON nomor game PUBG Mobile. Bahagia sih, terus bangga bisa bawa Papua Barat dan membuktikan di kancah nasional bahwa orang juga bisa. Seperti diketahui, perolehan sementara ini dalam ajang Pekan Olahraga Nasional ke-20 di Papua, Papua Barat telah menyumbangkan 1 medali perak dari cabang e-sport, serta 1 buah medali perunggu dari cabang olahraga dayung. Sementara untuk tuan rumah Papua masih menduduki posisi pertama dengan perolehan medali emas sebanyak 9 medali emas, 1 medali perak, dan 2 medali perunggu. Putra Arianto, TVRI Papua Barat melaporkan. Pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup jumpa kita dalam program Berita Papua Barat hari ini. Kami tetap mengajak Anda untuk mencegah penyebaran COVID-19 dengan cara memakai masker, mencuci tangan pakai sabun dengan air yang mengalir, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, serta membatasi mobilitas dan bersedia divaksin sesuai kebijakan pemerintah. Indonesia pulih karena aku, Indonesia pulih karena kamu, Indonesia pulih karena kita. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Maria Talim Bekas mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.